perbedaan pendapat para ulama bagaimana ketika lupa berhubungan badan. Ya, walaupun di sini juga disebutkan bahwa mungkin kalau berhubungan badan lupa itu agak jauh lah. Artinya agak sedikit mengada-ada. Tapi mungkin ra'ati wa ana shaimun. Ya, saya pergauli istri saya padahal saya sedang berpuasa. Ya, kemudian Nabi SAW tanya, di mana tadi yang bertanya tadi? Yang bilang ahlaka gitu. Nyari sahabat Salamah bin As-Sakhr itu. Qal ana ya Rasul. Qal khudh hadza fatasaddaq bihi. Ini ambil kurmanya, silahkan kamu sedekahkan. Karena kamu tadi disuruh apa tadi? Memerdekakan budak. Ya Rasul, di kampung ini itu enggak ada yang lebih miskin dari saya. Ya kan? Jadi dia itu dari yang paling miskin. Sudah enggak ada yang lebih miskin. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kemudian tertawa, ya, hatta badat anyabuhu, sampai gigi gerahamnya muncul atau terlihat. Tsumma qala at'imhu ahlak. Ya, dalam syarih menyebutkan tentang perbedaan pendapat para ulama bagaimana ketika lupa berhubungan badan. Ya, walaupun di sini juga disebutkan bahwa mungkin kalau berhubungan badan lupa itu agak jauh lah. Artinya agak sedikit mengada-ada. Tapi mungkin kenapa dibahas? Mungkin ada kejadian, ya kan? Walaupun itu dikatakan di sini juga, ya, bahwa wali anna nisyana fil jima'i ba'idun bi khilafil akli wa syurbi. Karena memang ada perbedaan pendapat. Bagaimana kalau jima? Kalau tadi makan dan minum lupa itu sepakat lanjut puasanya. Ya, tapi kalau hubungan badan lupa itu berbeda pendapat para ulama. Itu, ya, ada perbedaan pendapat. Nah, jumhur ulama tidak batal sesuai dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nisyan, namanya juga orang lupa, ya, sesuai dengan yang ada. Tapi di madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan ini termasuk dari beliau pendapat yang menyendiri, ya, karena yang lain ikutnya yang jumhur yang tidak batal, beliau batal. Ya, menurut beliau pendapatnya batal karena tadi alasannya kayaknya kalau orang berhubungan badan itu karena lupa kayaknya terlalu jauh lah, dimasukin ke akalnya agak susah gitu ya. Masa hubungan badan yang mungkin ada mukodimahnya dan sebagainya masih lupa juga gitu kan sampai terjadi, itu kayaknya akan sulit diterima. Tapi ya ala kulli hal, karena memang dibahas otomatis mungkin ada ya kejadian seperti itu. Karena nanti habis ini maka ada hadis tentang jima yang memang sengaja gitu. Ada orang di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan dia berhubungan badan. Nah, bagaimana? Nah, hadisnya ada di hadis At-Tamanun Ba'dal Mi'ah, hadis 180. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, kami waktu itu sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu ada seorang yang datang dan dia adalah Salamah bin Sakhr. Ya, namanya Salamah bin Sakhr, sahabat ini. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan halaktu, ya, celakalah aku, rusaklah, celaka gitu. Faqala ma ahlakak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa yang menghancurkanmu, mencelakaimu, apa itu? Au malak, apa yang terjadi? Ya, qal waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaimun. Ya, saya pergauli istri saya padahal saya sedang berpuasa. Nah, ini juga mungkin bisa jadi juga tuh yang tadi mengatakan nggak mungkin lupa lah. Ini dia tahu juga, sadar bahwa dia sedang puasa kemudian berhubungan badan sama istrinya. Wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan. Ya, saya pergauli istri saya di siang Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Apakah kamu mendapati ada raqabah, ada budak, ya, yang bisa kamu merdekakan? Ya, karena ini nanti juga menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah hukuman-hukuman atau kafarat ini itu harus urut atau boleh milih salah satu? Ya, kalau ngurut kan berarti ada atau tidak baru pindah ke kedua, ya kan? Kalau yang kedua nggak ada baru pindah ke yang ketiga. Tapi kalau boleh langsung milih kan pilih aja salah satu dari kafarat itu selesai,
Gitu. Nanti ada perbedaan pendapat. Tadi yang pertama Nabi mengatakan hal tajidu raqabatan tu'tiquha, apakah kamu mendapati ada budak yang bisa kamu merdekakan? Salamah mengatakan qala la. Salamah mengatakan tidak, enggak ada. Qal fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain, kata Nabi SAW, apakah kamu bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Jangankan 2 bulan ya Rasul. Ya, 1 bulan aja saya colongan, ya kan? Gitu kan logikanya, ya. Maka dia mengatakan qala la, enggak bisa saya 2 bulan berturut-turut, ya, tambah panjang masanya. Qal fahal tajidu it'ama sittina miskinan? Qala la, apakah kamu bisa mendapati makanan yang bisa kamu berikan untuk 60 orang miskin? Ya, kata Salamah, enggak juga. Ya, jadi suruh merdekakan budak enggak bisa, ya kan, puasa 2 bulan berturut-turut apalagi, ya kan, suruh ngasih makan 60 orang miskin juga tidak mampu, ya. Qal fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikatakan di sini bahwa diamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa nanti itu alat tertib sesuai dengan pendapatnya jumhur, itu bahwa harus satu-satu. Kalau satu nggak ada, baru yang kedua, baru yang ketiga. Ya. Baik, fasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bainama nahnu ala dzalika, ketika kita kondisinya lagi begitu, Nabi lagi diam, ya kan, sahabat ada di situ, ya kan, karena tadi dikatakan di awal bahwa kita sedang duduk-duduk bersama Nabi SAW, ya. Fa bainama nahnu ala dzalik id utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi araqin fihi tamr. Ya, lalu ada yang bawa satu arak, satu tandan, ya kan, atau keranjang, wadah begitu, yang isinya adalah kurma, ya kan. Qal aina sa'il, ya, kemudian Nabi SAW tanya, di mana tadi yang bertanya tadi, yang bilang ahlaka gitu, nyari sahabat Salamah bin As-Sakhr itu. Qal ana ya Rasul. Qal khudh hadza fatasaddaq bihi, ini ambil kurmanya, silahkan kamu sedekahkan, karena kamu tadi disuruh memerdekakan budak tidak bisa, puasa 2 bulan juga tidak bisa, kemudian suruh ngasih makan juga tidak bisa. Maka ini ada tamar, silahkan kamu ambil dan kamu sedekahkan ke orang lain. Faqala a'la afqaru minni ya Rasulullah. Apakah ada orang yang lebih fakir dari saya ya Rasul di sini? Ya. Maka fa wallahi ma baina labataiha yurid al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti, kata Salamah. Ya Rasul, di kampung ini itu nggak ada yang lebih miskin dari saya, ya kan? Jadi dia itu dari yang paling miskin, sudah nggak ada yang lebih miskin. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kemudian tertawa, ya, hatta badat anyabuhu, sampai gigi gerahamnya muncul atau terlihat. Tsumma qala at'imhu ahlak, ya, suruh silakan kasih makan keluargamu, ya, kasih makan keluargamu. Dan Al-Harrah itu ya kampung lah, ya, lingkungan dia tinggal, ya. Jadi kemudian justru ya bahasanya menang 2 kali ini. Ya kan? Ya, menang banyak, ya, kalau anak sekarang bilang menang banyak, ya. Jadi akhirnya malah dapat apa? Dapat kurma juga dari Nabi SAW. Malah kafarahnya tidak ada yang bisa dia lakukan, ya, karena memang ketidakmampuan. Nah, nanti akhirnya para ulama juga berbeda pendapat, apakah ketika sudah tidak mampu kemudian gugur begitu saja, ya kan, atau seperti apa, ya, nanti ada disebutkan. Nah, jamaah sekalian yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang tadi disebutkan bahwa ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 bentuk kafarah, ya, dari memerdekakan budak, kemudian suruh puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian juga yang ketiga ngasih makan 60 orang miskin, ya, itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jumhur ulama berpendapat bahwa kafarah ini harus ala tertib, ya, jadi satu-satu. Ditanya misalkan dia bisa memerdekakan budak atau tidak. Kalau sekarang misalnya tidak ada budak, maka lari ke yang kedua, ya kan, suruh puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau tidak bisa baru yang ketiga, ya, seperti itu, karena alat tertib. Berbeda dengan pendapat yang lain yang mengatakan bahwa kafarah ini alat takhir, ya, boleh memilih. Tapi yang lebih kuat sebagaimana yang disebutkan oleh jumhur, pendapat jumhur adalah alat tertib, ya, milih satu-satu dulu. Ya, satu yang pertama nggak bisa, baru lari yang kedua nggak bisa, baru ke yang ketiga. Ya, ini kaitannya dengan bagi orang yang di siang hari bulan Ramadan berhubungan badan dengan istrinya. Ya, bagi yang sadar bahwa dia berpuasa. Ya, karena saya pikir kalau puasanya saja banyak yang tidak, maka yang berhubungan badan di siang Ramadan juga ada pastinya. Ya kan, karena yang tidak puasa di siang Ramadan juga
Ada, ya, saat ini ada. Ya, maka inilah pentingnya kita belajar, ya, dan bersyukurlah kita yang mau mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena ketika Allah Taala memberikan nikmat sekian banyak, sekian besar, ya, sekian lama, Allah Taala hanya minta 1 bulan saja kita untuk bersaum, untuk berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun hanya siangnya saja, bukan 1 hari penuh, gitu ya. Maka kita tentu harus bisa bersabar, bisa menjalaninya dengan baik, dan sekali lagi berusaha untuk saum kita bukan saum definitif, gitu, tapi saum secara betul bahwa diisi juga dengan hal-hal yang positif, amal-amalan saleh, ya, baik yang sifatnya untuk pribadi maupun yang sifatnya berdampak juga kepada orang lain.